Kali ini kita akan membahas tentang regresi polinomial. Sebuah model regresi yang bisa diterapkan saat pola hubungan antara Y dan X membentuk pola tertentu, seperti contohnya membentuk pola parabola ya. Nanti kita lihat. Nah, model regresi ini bisa saja terdiri atas satu atau lebih variabel bebas dengan pangkatnya masing-masing, dan banyak diterapkan pada bidang pertanian maupun pendidikan dan mungkin bidang lain ya. Sebagai contoh di bidang pertanian, misalkan kita ingin mengetahui efek pemberian dosis pupuk tertentu terhadap tingkat kesuburan lahan yang diukur menggunakan indikator tertentu atau satuan tertentu misalkannya. Ketika kita tambahkan pupuk dengan dosis tertentu terus-menerus misalkan ya, maka tingkat kesuburan lahan juga mungkin awalnya akan semakin meningkat, tetapi pada titik tertentu pemberian dosis yang terlalu berlebihan itu nanti justru akan menurunkan tingkat kesuburan lahan. Yang itu akhirnya nanti grafiknya kalau kita gambarkan tidak lagi naik, tetapi justru pada titik tertentu akan turun, ya kan? Sama seperti misalkan di bidang bidang pendidikan misalkan. Nah, ketika lamanya waktu belajar kita tambah, lama waktu belajar misalkan ya, kita kaitkan dengan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah tertentu ya. Ketika lama belajarnya kita tambah, mungkin pemahaman mahasiswa juga akan semakin baik, yang akan membuat nilai yang akan diperoleh saat mungkin ujian pada mata kuliah tersebut juga akan semakin baik. Tapi ketika waktu belajar ini mungkin ya kita tambahkan terus, awalnya 1 jam sehari, kemudian nilainya dapat katakanlah belum puas 2 jam, mulai agak puas 3 jam sehari, dan seterusnya sampai nanti bahkan kalau waktunya kita tambahkan terus, bukan lagi mahasiswa atau kita bisa memahami materi dengan baik, tapi justru mungkin terlalu lelah dalam belajar, sehingga nanti kemampuan kita untuk mengingat atau kemampuan kita untuk menyerap materi menjadi justru menurun. Nah, pada kondisi seperti itu, maka model regresi polinomial ini mungkin bisa kita ajukan. Nah, bentuk umum dari model regresi polinomial ordo P dengan sebuah variabel bebas bisa kita nyatakan seperti ini ya. Nah, adapun model regresi polinomial yang paling sederhana adalah model regresi polinomial ordo 2, yang kita kenal dengan model kuadratik. Dan ini model bisa kita ajukan ketika pola hubungan antara Y dan X contohnya seperti ini ya, membentuk pola parabola. Nah, tentu parabolanya bisa saja menghadap ke bawah seperti ini, atau mungkin nanti menghadap ke atas ya. Yang itu akan berpengaruh pada nanti nilai atau tanda koefisien regresi pada pangkat tertingginya ya. Nah, sementara model regresi polinomial ordo 3 ini bisa kita ajukan saat pola hubungan antara Y dan X sebagai contoh seperti ini. Ada titik belok di sana, sehingga model regresi polinomial ordo 3 ini bisa kita ajukan. Nah, kita akan bicarakan terlebih dahulu tentang model regresi polinomial ordo 2, atau kita kenal dengan regresi kuadratik, dan ini merupakan model polinomial yang paling sederhana, dan kita bisa tuliskan seperti ini, seperti yang tadi di slide sebelumnya. Dan interpretasi tentang koefisien regresinya bisa kita lakukan seperti ini. Jadi kalau beta 0 sama ya seperti model regresi yang lain, bahwa beta 0 ini menyatakan rata-rata nilai Y atau perkiraan nilai Y saat nilai X sama dengan 0. Saat nilai X sama dengan 0. Ini harusnya X besar ya. Seperti ini. Nah, sementara beta 1 disebut juga dengan koefisien efek linier, dan beta 2 sebagai efek kuadratik. Sehingga interpretasi tentang koefisien regresi
beta 1 ini tidak bisa kita lakukan secara terpisah dengan beta 2 karena kita tahu bahwa ini hanya terdiri atas sebuah variabel bebas pada dasarnya ya. Berbeda dengan di regresi linear berganda di mana kalau seperti ini biasanya di sini adalah variabel bebas yang lain ya kan. Sehingga interpretasi tentang beta itu dengan menganggap variabel yang lain konstan. Kalau di sini tidak bisa. Jadi interpretasi tentang koefisien regresinya bisa kita nyatakan sebagai misalkan ketika X bertambah satu satuan, maka Y akan berubah sebesar beta 1 sebagai efek linear dan sebesar beta 2 sebagai efek kuadratik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini cocok digunakan saat polanya seperti ini ya. Nah, penulisan yang paling simpel memang kita nyatakan dalam bentuk matriks ya. Jadi model regresi yang tadi kuadratik atau mungkin polinomial ordo berapapun ya, kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi matriks ya akan seperti ini, Y sama dengan X beta plus error. Di mana Y ini merupakan vektor N kali 1 yang berisi nilai dari setiap variabel bebas ya, untuk setiap observasi, setiap sampel ya. Sementara X ini kalau pada model regresi kuadratik, karena di sana ada 3 komponen, yaitu yang bersesuaian dengan beta 0, bersesuaian dengan beta 1 yaitu X, bersesuaian dengan beta 2 yaitu X kuadrat, maka X ini akan berukuran atau berordo N kali 3. Sementara vektor betanya ini memuat beta 0, beta 1, dan beta 2. Untuk vektor errornya ini berukuran atau berordo N kali 1, seperti ini. Nah, pada model regresi ini juga berlaku asumsi klasik ya, bahwa variance error harus konstan, kemudian tidak ada autokorelasi, dan error biasanya diasumsikan mengikuti distribusi normal ya, karena kita masih bicara model dengan variabel tak bebas kontinu. Nah, estimasi parameter ini pun bisa kita lakukan menggunakan OLS yang akan membentuk sistem persamaan normal seperti ini, di mana pada model regresi kuadratik, X transpose X-nya ini spesifik sekali, bahwa ini isinya ya tentang X gitu ya. Di sel ini misalkan ini sigma X, kemudian di sini sigma X kuadrat, di sini sigma X pangkat 4, dan ini matrik ini simetris ya. Sementara X transpose Y-nya juga sangat mudah dikenali. Dan solusi dari sistem persamaan normal di atas ini adalah seperti yang sebelumnya juga. Dan pada akhirnya bisa kita tuliskan persamaan regresi seperti ini. Simpel kalau menggunakan matriks ya. Nah, namun demikian, Noether dan kawan-kawan merekomendasikan kalau kita meregresikan Y terhadap X, kemudian di situ kita akan memasukkan suku pangkat ya, atau menggunakan polinomial berarti ya, dengan pangkat tertentu, katakanlah pangkat 2 atau pangkat 3 dan seterusnya, maka gunakan variabel yang sudah disimpangkan terhadap rata-ratanya. Variabel yang sudah disimpangkan terhadap rata-ratanya seperti ini. Kenapa? Alasannya nanti di slide berikutnya. Jadi misalkan untuk ordo P nanti kita gantikan dengan X kecil seperti ini. Di mana X kecil ini sama dengan X min, X bar. Alasannya apa? Nah, karena sebenarnya X kuadrat ini merupakan fungsi dari X pangkat 3 merupakan perkalian antara X dan X kuadrat, atau fungsi dari X maupun X kuadrat gitu ya, maka sebenarnya nanti akan ada korelasi yang cukup atau yang sangat erat biasanya antar X dan pangkatnya ya. Sehingga itu tadi, bahwa untuk menghindari adanya kolineritas atau menghindari matrik X transpose X yang near singular, hampir singular gitu ya, karena korelasi antar X-nya yang tinggi, maka Noether dan kawan-kawan merekomendasikan menggunakan variabel yang sudah disimpangkan terhadap rata-ratanya. Sehingga nanti solusinya bisa tetap unik, karena nanti korelasi antara X dan X kuadrat, X dan X pangkat 3 dan seterusnya itu menjadi menyusut ya, atau berkurang ketika menggunakan, mengecil ya, ketika menggunakan variabel yang sudah disimpangkan terhadap rata-ratanya. Nah, sebagai contoh kita gunakan data di bukunya Kuttner maupun Noether dan kawan-kawan ya.
ini tentang hubungan antara jumlah self-service coffee dispenser di suatu kafetaria dengan volume penjualan kopi di 14 kafetaria sejenis, ya, sejenis. Datanya ada di bukunya Jonetter atau nanti bisa silakan disalin dari sini ya, kalau untuk mencoba mengolah data ini. Ada 14 amatan. Nah, kalau kita plot, kita lakukan scatter plot, ini memang ada pola yang sedikit melengkung ya. Nah, tapi ini sebenarnya penggunaan model regresi linear sederhana pun mungkin masih memiliki ukuran Kutuzovit yang baik nih. Jadi misalnya kalau menggunakan regresi linear sederhana, mungkin akan seperti ini. Dan kalau menggunakan parabola atau polinomial ordo 2 misalkan, maka pola garisnya akan melengkung ya, mengikuti pola-pola scatter plot yang ada. Nah, mana yang lebih baik? Apakah penggunaan model regresi kuadratik atau artinya menambahkan suku pangkat 2 dalam model ini akan memperbaiki model secara signifikan? Atau apakah penggunaan model regresi kuadratik ini sebenarnya akan lebih baik dibandingkan RLS? Maka itu yang nanti akan kita uji di sini. Nah, pada kondisi ini maka hipotesis yang kita uji adalah hipotesis tentang beta 2 ya, di mana H0-nya beta 2 sama dengan 0 dan H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, untuk menguji hipotesis ini, ketika kita menguji tentang beta 2, sebenarnya dalam model kan sudah ada suku linear. Ya, jadi sudah ada beta 1 juga di sana. Nah, sehingga statistik uji yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan F parsial seperti ini. Ya, SSR X kuadrat given X per 1 per derajat bebasnya dibagi SSE X kuadrat dibagi N-3. Atau menggunakan statistik uji T parsial seperti biasanya ya. Seperti ini. Nah, pada contoh analisis kafetaria, untuk menguji signifikansi masuknya suku pangkat 2 di dalam model, maka ANOVA-nya juga bisa kita jabarkan seperti ini ya, menggunakan dekomposisi dari jumlah kuadrat yang nanti akan kita peroleh extra sum of squares ya, seperti ini. Dan untuk contoh kafetaria, hasil ANOVA-nya nanti bisa kita peroleh seperti yang ada di sini, di mana SSR X kuadrat given X2 kita hitung dari formula ini diperoleh 3032,8 yang akan menghasilkan nilai F hitung, F parsialnya ya sebesar 49,114. Apa keputusan kita? Nah, silahkan nanti dibandingkan dengan F tabel misalkan alfa 5% gitu ya, derajat bebasnya 1,13 ya, 1 dan 13. Maaf, 1 dan 11 di sini derajat bebas dari errornya ya. Tolak atau tidak nanti tolong dicek ya. Yang berikutnya adalah tentang penghitungan koefisien determinasi yang itu akan kita gunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi X maupun X kuadrat di dalam model dalam menjelaskan keragaman nilai Y-nya. Itu bisa kita lakukan, bisa kita hitung dengan menggunakan formula seperti halnya di regresi linear berganda. Demikian juga pemeriksaan asumsi dan lack of fit test-nya juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama seperti halnya di regresi linear berganda. Nah, jadi tidak terlalu rumit, simple saja. Ketika kita sudah paham tentang regresi linear berganda, maka regresi polinomial ini kita bisa ikuti dengan lebih baik, lebih cepat gitu ya. Karena pada dasarnya prinsipnya hampir sama ya. Hanya kapan menggunakannya ini yang kemudian sedikit berbeda. Nah, seperti tadi disampaikan di awal bahwa model regresi polinomial bisa saja terdiri atas lebih dari 2 variabel bebas dan bahkan dengan suku interaksinya yang muncul ya, seperti ini contohnya, ini ada 2 variabel X1 dan X2, kemudian masing-masing ada pangkat kuadrat di sini dan dimunculkan suku interaksinya. Nah, pada kondisi tertentu mungkin kita butuh model seperti itu. Tapi tentu interpretasinya tidak mudah ya pada kondisi seperti ini. Nah, ini akan saya skip sementara ya, karena
kita coba fokus dulu pada model regresi polinomial dengan sebuah variabel bebas. Dan tadi sudah kita berikan contoh penerapannya pada contoh data analis kafetaria ya, yang sedikit polanya sedikit melengkung sebenarnya, tetapi ternyata dari hasil uji signifikansi dari suku X kuadrat tadi menghasilkan nilai F yang cukup besar ya. Nah, nanti silakan bandingkan dengan F tabel, apakah lebih besar. Kalau besar ya berarti H0 ditolak, yang berarti suku pangkat 2-nya, suku X kuadratnya itu signifikan di dalam model. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang regresi polinomial. Untuk selanjutnya nanti kita diskusikan di pertemuan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.